Gas air mata menggantung di udara seperti kabut kotor. Helm polisi menekan kepala Arya. Keringat bercampur bau plastik dan asap. Di hadapannya, massa masih bertahan, meneriakkan tuntutan yang tak lagi jelas baginya. Perintah sudah turun. Bertahan, dorong perlahan, jangan terpancing. Telepon di saku rompinya bergetar. Arya hampir mengabaikannya. Dalam situasi seperti ini, panggilan pribadi dianggap gangguan. Tapi getaran itu datang lagi. Nama di layar membuat dadanya seketika kosong. Ibu. Ia mundur selangkah, menepi di balik barikade. Bu, katanya, berusaha menjaga suara tetap stabil. Di seberang, hanya ada tangis dan kalimat terputus-putus. Afan, ditembak, di Tanah Abang, polisi. Kalimat itu jatuh seperti peluru ke kepala Arya. Afan, adiknya, mahasiswa semester akhir. Pagi tadi masih bercanda soal pulang kampung. Arya menatap ke arah barisan polisi di depannya. Senjata, tameng, wajah-wajah tanpa nama. Dadanya sesak. Siapa? Tanyanya. Suaranya hampir hilang. Kata saksi, aparat, jawab ibunya. Demo terus berlangsung. Perintah tak berubah. Tapi dunia Arya sudah runtuh. Jenazah Afan terbaring kaku. Luka tembak di dada kiri. Di laporan awal tertulis, korban terkena peluru nyasar dalam kericuhan. Tidak ada nama penembak. Tidak ada senjata yang disita. Tidak ada rekaman yang tersedia. Arya tahu bahasa itu. Ia hafal sejak pendidikan pertama. Ia mulai bertanya ke pos, ke saksi, ke rekan yang malam itu bertugas. Banyak yang menghindar. Beberapa berbisik, "Sudahlah ya, jangan cari masalah." Seorang petugas medis memberinya petunjuk samar. Peluru tajam, jarak dekat, bukan peluru karet, bukan nyasar. Arya menyusun potongan demi potongan. Ia menemukan rekaman ponsel warga. Afan berlari, mengangkat tangan, lalu jatuh. Sebuah letusan terdengar. Kamera bergetar. Wajah penembak tak jelas, tapi seragamnya tidak salah. Ia menyerahkan temuan itu ke atasannya. Jawabannya dingin. "Kamu emosional, ini konflik kepentingan." Lalu datang mutasi mendadak. Unit dipindahkan, akses dicabut, telepon tak lagi dijawab. Arya paham pesan itu. Berhenti. Ia tak berhenti. Ia menemui LSM, jurnalis, pengacara. Namanya mulai beredar di internal sebagai tidak loyal. Rekan-rekannya menjauh. Di rumah, ibunya semakin kurus, ayahnya lebih sering diam. Suatu malam, Arya dipanggil ke ruangan rapat. Tidak ada berita acara, tidak ada saksi, hanya peringatan halus tentang karir, tentang keluarga, tentang kesalahan fatal jika terus melawan arus. Seminggu kemudian, Arya ditetapkan sebagai tersangka. Tuduhannya membocorkan dokumen rahasia dan menghasut opini publik.
Rekaman yang ia pegang dinyatakan palsu. Barang bukti hilang. Di ruang tahanan, Arya menatap dinding kusam. Ia polisi. Ia tahu sistem ini bekerja rapi. Kasus Afan ditutup. Sidang berjalan cepat. Hakim membacakan putusan dengan nada datar. Hukuman penjara dijatuhkan. Media hanya menulis satu paragraf. Tidak ada lanjutan. Tidak ada kehebohan. Di penjara, Arya sering terbangun oleh mimpi yang sama. Afan menoleh, mulutnya bergerak tanpa suara. Arya mencoba berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Beberapa bulan kemudian, ia menerima kabar bahwa ibunya meninggal karena stroke. Ia tidak diizinkan untuk melayat. Hari-hari berlalu, sunyi dan berat. Hingga satu sore, seorang sipir menyelipkan koran lusuh ke selnya. Di halaman kecil, ada berita singkat. Komnas HAM membuka kembali penyelidikan kasus penembakan mahasiswa. Arya tersenyum tipis. Terlambat, tapi tidak sia-sia. Malam itu, Arya ditemukan tak sadarkan diri di selnya. Laporan resmi menyebutkan komplikasi kesehatan. Tidak ada penyelidikan lanjutan. Di luar, berkas-berkas yang pernah ia salin diam-diam mulai muncul di tangan jurnalis. Nama-nama disebut. Jabatan-jabatan terguncang. Tidak semua pelaku dihukum. Di nisan sederhana bertuliskan namanya. Seseorang menaruh 2 bunga. 1 untuk Afan, 1 untuk Arya. Keadilan datang pincang, berdarah, dan terlambat, seperti biasa. Supaya aman dan
I stand by why I became a cop, and it was to help people. What I didn't know is that I was going to have to learn to ask for help, and that one of the most important skills I was going to need was to be able to take care of my own mental health and well-being in order to be a really good cop. So whether you're a cop or not, the one thing I want you to take away from this is that when you go through hard times, and you all will, don't be afraid to raise your hand and ask for help, because it's the most courageous thing that you can do.